Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya dalam pertemuan kali ini saya Abdul Hakam dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik Elektro dengan nomor NIM 53114221125 akan menanggapi beberapa pertanyaan yang menjadi tugas UTS. Nah, di pertanyaan 1 ada cuplikan video di mana saya akan menanggapi video tersebut. Poin penting yang bisa kita ambil pelajaran. Ada beberapa poin penting di video tersebut. Poin pertama, kita berbagi, tidak usah menunggu kita harus kaya. Di dalam video tersebut ada seorang bapak yang sudah rentan usianya dan bisa dibilang kurang berkecukupan, tapi bersimpati dan berempati untuk membantu seorang siswa yang kurang uangnya. Artinya, ketika kita berniat untuk membantu, kita tidak perlu menunggu punya banyak uang, punya harta yang mewah, dan menjadi kaya. Ketika ada orang yang butuh, kita mampu untuk menolongnya, kita harus langsung membantu, tidak usah menunggu apa-apa. Dan yang kedua, poin kedua adalah uh, untuk berbagi atau membantu sesama itu, kita tidak memandang agama. Kita tidak usah memandang agama seseorang itu agama yang sama atau dengan kita, tidak perlu memandang itu. Ketika di video tersebut diperlihatkan bahwa cara berdoa Bapak itu berbeda dengan orang Islam pada umumnya, yang secara implisit itu menggambarkan bahwa Bapak itu berbeda agamanya dengan sosok santri-santri yang ada di situ, tapi sosok santri-santri di situ langsung membantu. Artinya Islam mengajarkan untuk saling membantu sesama, tidak usah memandang agama, ras, atau suku budaya. Itu dua poin penting dari video tersebut. Lalu untuk poin kedua atau soal kedua, apa sih hasil ijtihad di era disrupsi seperti sekarang ini? Ijtihad yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu atau bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu. Di era disrupsi ini banyak sekali hasil dari kesungguh-sungguhan orang-orang pintar, orang-orang cerdas, ilmuwan-ilmuwan atau seorang profesor di zaman ini bersungguh-sungguh untuk menciptakan teknologi yang begitu maju. Di zaman serba cepat ini, perubahan teknologi itu seperti kilat ya. Yang dulu seperti contohnya adalah teknologi sinyal. Sinyal yang dulunya 3G sekarang sudah 4G, bahkan sudah 4,5G. Di beberapa kota besar, Surabaya, Jakarta, bahkan sudah ada proyek 5G. Ini mengabarkan teknologi sangat cepat, dan ini adalah hasil dari ijtihad orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengembangkan teknologi. Ada juga smartphone, laptop, dan yang tak kalah ketinggalan adalah media belajar zaman sekarang. Yang dulunya hanya buku ke perpustakaan, pinjam buku, sekarang sudah ada website, ada internet, ada e-book. Untuk membaca buku pun tidak perlu meminjam buku, tidak perlu membeli buku. Kita bisa lewat website, kita bisa lewat media online, dan masih banyak lagi hasil dari ijtihad di era disrupsi sekarang ini. Nah, yang ketiga ada dipaparkan sebuah ayat ya, ayat tentang pernikahan seseorang, eh, per, ayat tentang nafsu. Nah, nafsu lebih baik dibesarkan atau dikecilkan? Ini menjadi pertanyaan penting karena nafsu itu berkesinambungan dengan uh, akal dan pikiran kita. Nafsu itu ada nafsu baik, ada juga nafsu untuk melakukan hal yang buruk. Uh, Nafsu untuk berpacaran, berbuat negatif, itu juga nafsu yang negatif. Tapi ketika kita lapar, ingin makan, itu juga nafsu makan. Itu juga sebuah bentuk nafsu. Artinya ketika nafsu ini dikecilkan, ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Hidup kita akan tidak bersemangat, tidak berambisi. Nafsu makan kita hilang, nafsu belajar kita hilang, nafsu apa juga jadi kecil. Ini mempengaruhi semangat hidup kita. Tetapi kalau nafsu itu dibesarkan, uh,
akan ada hal-hal negatif juga yang ingin hal-hal negatif juga yang akan menjadi besar. Nafsu yang negatif dan negatif seperti itu juga akan menjadi besar. Nah, itu akan sulit untuk ditanggulangi. Lebih baiknya bagaimana? Lebih baiknya nafsu ini bersanding dengan akal dan pikiran kita. Ketika nafsu ini nafsu berbuat negatif, kita harus pintar mengalihkan nafsu ini menjadi hal-hal yang positif. Ketika nafsu ini adalah nafsu yang baik, nafsu makan, nafsu belajar, nafsu berambisi dalam belajar, kita harus dukung dengan akal-akal pikiran kita. Jadi nafsu itu ya, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan nafsu ini ya, kita harus gunakan nafsu ini harus bersanding dengan akal dan pikiran sehat kita. Yang keempat ada poin lebih afdol mana, poligami atau monogami. Untuk kasus poligami atau monogami ini memang dalam sunnah Islam laki-laki boleh memiliki 2, 3, atau 4 seorang istri. Tetapi itu harus dibarengi dengan mampu memberikan hak-hak dan keadilan kepada semua istri. Jika kita tidak mampu, lebih afdol untuk monogami atau mempunyai satu istri saja. Apalagi di era yang seperti ini, ekonomi sulit untuk didapatkan karena sudah mengalami masa pandemi. Jadi meskipun kadang ada sosok istri atau perempuan yang mengizinkan poligami, tetap menurut saya lebih afdol untuk monogami karena hak-hak dan keadilan seorang istri akan lebih merasa tercukupi dan tidak merasa terdolimi. Dan yang poin kelima ada bagaimana jika kedua orang tua menyuruh perintah yang melanggar syariat atau berbuat buruk. Kita dalam Islam diwajibkan harus patuh dan taat kepada orang tua. Tapi ini patuh dan taat kepada orang tua ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau perintah Tuhan, yang artinya kita tidak boleh membantah kalau perintah orang tua ini tidak melanggar perintah Tuhan. Jika perintah orang tua ini melanggar perintah Tuhan atau melanggar syariat Islam, ya kita harus menegur, kita harus mengingatkan bahwa Pak, Bu, ini tuh gak boleh, ini tuh salah. Kita harus menegur atau mengingatkan dengan cara yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang tua kita sendiri. Berikut paparan dari beberapa poin atau pertanyaan untuk menjawab soal-soal UTS. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.